di Gorontalo, Ibu Profesor Dr. Asna Anita MSI selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Bil khusus kepada pemateri kolaboratif dari Universitas Malaysia, pemateri hari ini, yakni Bapak Dr. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman sebagai pengurus pendidikan Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Malaysia. Yang terhormat Bapak Ibu peserta kuliah kolaboratif pada hari ini. Pertama-tama kami dari Prodi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terlebih kepada pemateri perkuliahan kolaboratif yang diselenggarakan oleh Angkatan 2021 Program Studi Doktor Pendidikan pada hari ini. Yang ini adalah output pada mata kuliah TOL, Training Observation Learning. Kuliah kolaboratif ini diikuti oleh mahasiswa angkatan 2021 sebanyak 10 orang pada program studi dokter pendidikan dan prodi pendidikan dari Universitas Malaysia. Adapun tema kuliah kolaboratif pada pendidikan di era Society 5.0 yang yang dipengaruhi oleh darah pendidik sebagai jadi tonggak dalam memotivasi, memajukan, dan menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk peserta didiknya yang melalui peningkatan layanan dan akses pendidikan, mulai dari jenjang dasar bahkan sampai perguruan tinggi. Salah satunya adalah upaya implementasi dan aplikasi pelaksanaan prosedur pendidikan, baik dalam pemenuhan maupun perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan. Para guru dan dosen harus mampu menjalankan perannya sebagai pendidik, sebab dapat memotivasi dirinya terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk bekal menguasai nilai-nilai peran karakter yang baik. Itu selaku pendidik sebelum mengimplementasikan. Juga pendidik harus mampu menghadapi tantangan dan solusi di era 5.0. Setelah itu para pendidik dapat mentransferkan kepada siswa atau mahasiswa sehingga lembaga tersebut dapat menghasilkan peserta didik ataupun SDM unggul yang dapat beradaptasi dan tangguh di era Society 5.0. Mengingat para peserta didik, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan silaturahim yang berhubungan dengan kuliah kolaboratif. Yang berikut, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Dor dari Universitas Malaysia yang telah membantu kami untuk melakukan kerjasama terutama dalam proses perkuliahan antara Fakultas Ilmu Pendidikan yang ada di Malaysia, Universitas of Malaya, dan kami di Universitas Negeri Gorontalo. Sebagai yang telah disampaikan oleh Ketua Program Studi bahwa di era sekarang ini kita sudah menghadapi pendidikan di era Society 5.0. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan teknologi, apakah itu menjadi solusi untuk sebuah masalah atau sesuatu yang bermanfaat bagi mahasiswa. Artinya kami yang ada di Gorontalo bisa berkolaborasi dengan yang ada di Malaysia, terutama dalam hubungan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Ya, di era 5.0 ini sektor pendidikan sangat penting untuk peningkatan kualitas SDM. Jadi sebagai dosen maupun guru harus siap menghadapi Society 5.0 untuk menjawab revolusi dari 4.0. Ya. Jadi ini yang diharapkan dengan melakukan kolaborasi ini, diharapkan apa yang ada di Universitas Malaya itu bisa di-share ke kami sebagai daerah yang terjauh dari pusat pemerintahan, yakni DKI Jakarta. Jadi inilah fungsinya atau manfaatnya untuk melakukan kolaborasi di era 5.0, karena dimanapun kita berada kita dapat melakukan kerjasama baik dalam kegiatan
penelitian, pengabdian masyarakat, bahkan di poin A, yakni pendidikan pengajaran. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Program dan kertas kerja terbaik keseluruhan seminar Majelis Dekan Pendidikan University Awam 2020 dan tim EDV Education and Digital Pedagogy Community Glasgow University UK 2020-2001 dan Virtual Lab for Early Childhood Education Project. Luar biasa prestasi beliau ya, insya Allah kita semua bisa mengikuti jejak beliau meraih prestasi untuk mengembangkan pendidikan kita di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu dan mengefektifkan waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Dr. Muhammad Dazri bin Abdurrahman terkait materi membina generasi saintifik ilmu pendidikan era 5.0. Untuk Bapak, saya persilahkan. Terima kasih pengerusi majlisnya, Miss Yarti. Harap betul ya sebutannya. Yang saya muliakan Dr. Nunut, Prof. Dr. Novianti, seterusnya Profesor Kopriadi yang lain. Tadi ada Profesor Dr. Asna ya. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan dan minta maaf. Pertamanya saya mohon maaf banyak-banyak di atas keributan di awal pagi ya. Sebab beginilah fenomena untuk hujung tahun, kita menerima banyak kunjungan daripada universitas dari Indonesia. Hari ini akan mendatang lagi satu delegasi dari Universitas Negeri Padang. Jadi kebetulan kami di Wakil Dekan akan dibahagi-bahagikan supaya entertain delegasi yang berbeza, sebab hari ini ada yang dari Uzbekistan satu grup. Jadi kita menerima kunjungan kerana ini adalah salah satu daripada bentuk kolaborasi, dan apa yang penting adalah apa yang akan kita ceritakan hari ini atau apa yang akan kita kuliahkan, iaitu berkaitan dengan ilmu pendidikan dalam era Society 5.0 dan dalam pada masa yang sama bagaimana kita membina generasi saintifik, khususnya para guru dan juga dosen-dosen yang kita ada hari ini. Saya mohon jika Dr. Nunu, saya yang kongsikan slide-nya boleh? Bisa, sudah di-set. Bisa, okey. Ya. Okey, kejap saya besarkan. Boleh lihat ya? Nampak ya gambarnya? Nampak Pak, bisa dilihat. Jelas. Okey, terima kasih. Apa yang ceritakan hari ini mungkin agak ramai yang menyatakan ataupun sebahagian besar daripada kita sudah pun menerima istilah industri revolusi 4.0, dan kalau di Jepang sudah bermula era industri 5.0, dan bagi kita di Malaysia, masyarakat kita masih lagi bergerak menuju kepada masyarakat di era 5.0. Okey, sesuatu yang agak menarik. Sebelum kita pergi kepada apa yang ingin saya kongsikan hari ini, elok jika saya membawa semula ataupun bersama-sama untuk melihat khususnya kepada mahasiswa yang hari ini, untuk kita melihat semula di mana kita dalam industrial revolution hari ini, dalam pembentukan masyarakat 5.0 hari ini, sebenarnya kita bermula di mana? Dan sebagai dosen dan sebagai mahasiswa, di mana kita dilahirkan. Kita perlu lihat di mana kita berada dan di mana kita sebenarnya dilahirkan permulaan kita, kerana gaya tersebut mempengaruhi anak-anak yang kita lahirkan. Kita bermula dengan industri yang kita nyatakan sebagai industri berat, kemudian kita masuk kepada mass production, kemudian kita pergi kepada komputer, di mana dalam tahun 2000 mungkin anak-anak mahasiswa yang ada bersama saya ini lahir pada zaman 2000, iaitu di mana lahirnya generasi touchscreen. Okey, generasi touchscreen ini adalah satu generasi yang mana melihat apa saja akan disentuh skrinnya sama ada bergerak. Ianya mungkin berbeza daripada zaman saya, Nokia 3310, yang mana ianya perlu ditekan satu persatu. Okey, zaman saya itu mungkin pada zaman 90-80-an itu, handphonenya itu terlalu besar yang boleh dikatakan sebesar botol air, yang Universiti Melaya saja anda berpeluang untuk mengikuti pengajian di
Cambridge University, di Harvard University melalui ODL, online learning, remote learning atau massive open online course. Benda-benda ini telah pun mula dipopularkan. Mula dipopularkan, dan pada masa yang sama kita dapati bahawa hari ini kita tidak dapat nafikan bahawa anak-anak kita mula tertarik dengan home-based learning or homeschooling. Kenapa ini berlaku? Kerana adanya yang tadi, iaitu adanya pembelajaran terbuka tadi. Kerana apa? Kerana ramai yang anak-anak hari ini sudah berbicara. Tadi saya sebut, anak hari ini akan bertanya kenapa dia perlu belajar. Kenapa dia perlu pergi ke sekolah untuk belajar 15 mata pelajaran yang dia perlu kuasai, sedangkan dia hanya nak belajar satu bidang yang dia ingin terokai. Kenapa dia perlu belajar yang lain? Boleh faham? Kenapa nak disiksa dengan 15 mata pelajaran di sekolah? Kena belajar PJ, pendidikan jasmani, berada di padang lari sana sini. Sedangkan dia kata dia balik rumah, dia sudah bermain. Dia boleh ke padang bermain dengan kawan. Kenapa nak diajar satu mata pelajaran misalnya? Jadi, dia sudah memilih yang itu kerana ada opennya. Dia nak belajar yang ini sahaja, mendalami bidang tersebut sahaja. Ini yang menyebabkan bahawa ianya berlaku. Dan hari ini juga, sebahagian besar, saya tak pasti di Indonesia bagaimana. Kalau kami di Malaysia, dalam 2 tahun kebelakangan ini, kita berhadapan dengan pelajar yang cemerlang tidak mahu melanjutkan pelajaran ke universiti. Mereka lebih suka memilih untuk bekerja. Sebab mereka kata kalau melanjutkan pelajaran ke universiti, hutang bertambah. Bila keluar daripada universiti, belum tentu dapat pekerjaan yang secocok. Sedangkan kena bayar hutang. Hutang pinjamannya itu tinggi. Pinjaman itu tinggi untuk dibayar, tetapi bila keluar pekerjaannya itu belum tentu gajinya mampu membayar hutang tersebut. Lebih bagus apa yang mereka lakukan hari ini, yang bijak pandai sekarang ini, mereka bekerja. Mereka mengusahakan perusahaan, pada masa yang sama mereka belajar dalam talian melalui yang tadi. Massive learning, remote learning, direct learning. Pembelajaran sepanjang hayat berlaku. Dia kata hutang tak ada, gaji ada, cukup masa pangkat naik, dapat ijazah, boleh mohon kenaikan kepada grade yang baru. Bagaimana saya nak menghadapi generasi baru hari ini? Ia berlaku sekarang. Boleh faham kan? Ini cabaran generasi ini. Saya tak pasti di Indonesia bagaimana. Di Malaysia itu yang berlaku. Kita di sini sudah mula rasa khawatir dan kita open saja. Sebab kita perlu ingat, dan work-based learning inilah yang sekarang ini tengah berlaku. Iaitu mereka belajar sambil bekerja. Mereka kata mereka tidak perlu beban keluarga. Mak bapak tidak perlu untuk memikirkan pengajar mereka. Mereka boleh mengusahakannya. Dan mereka belajar berkaitan dengan bidang yang mereka ingin ceburi. Jadi dia kata tidaklah masuk universiti dengan tak apa-apa programnya kerana ditawarkan ikut kota yang ada. Bila keluar tidak boleh mendapat pekerjaan, sedangkan kalau dia bekerja dulu dari bawah, bidang tersebut dapatkan mohon masa yang sama dapat ijazah, dia sudah dapat memenuhinya. Jadi inilah yang cabaran. Jadi kita perlu mereka, pengetahuan mereka, ini pelajar-pelajar, penerokaan dunia pelajar. Maksudnya kita kena memahami mereka di mana dan bagaimana nak menjana pengetahuan mereka. Jangan halang kerana hari ini tidak memustahilkan kita bekerja dengan agensi luar negara. Contohnya, isteri saya, dia bekerja di rumah sahaja tetapi